Sudah berapa kali kamu berdoa dan merasa seperti Tuhan tidak menjawab? Sudah berapa kali kamu menunggu tanda, tapi yang kamu terima hanya keheningan? Di saat-saat seperti itu, banyak orang ingin menyerah karena diam terasa seperti ditinggalkan. Tapi, bagaimana jika keheningan itu adalah ruang tunggu bagi mukjizat besar? Ingat Yusuf, anak Yakub, dikhianati saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dipenjara secara tidak adil, dan menunggu selama 13 tahun sebelum menjadi penguasa Mesir. 13 tahun di mana dunia mengira Tuhan telah melupakannya. Tapi keheningan Tuhan bukanlah penolakan, melainkan proses pembentukan. Itu adalah cara Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar di balik layar. Mungkin saat ini kamu juga sedang berada dalam fase diam seperti itu. Mungkin apa yang kamu anggap sebagai ketidakhadiran Tuhan sebenarnya adalah Dia sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang belum waktunya datang. Menunggu memang tidak mudah, tapi menyerah sekarang bisa membuatmu kehilangan tujuan hidupmu. Pernahkah kamu merasa disisihkan? Merasa semua orang terus maju sementara kamu diam di tempat. Tapi bagaimana jika jeda ini adalah bentuk perlindungan? Bagaimana jika Tuhan sedang menutup pintu yang salah? Tantangan, selama 7 hari ke depan, luangkan 5 menit sebelum tidur untuk bersyukur. Bahkan ketika kamu tidak mengerti, lakukan meski hatimu sedang sakit. Kebiasaan ini akan mengajarimu melihat tangan Tuhan bahkan dalam keheningan. Pernahkah kamu merasa seolah-olah menunggu sesuatu yang tak kunjung tiba? Seolah-olah kamu sudah melakukan semuanya dengan benar, berdoa, percaya, menunggu, namun semuanya tetap sama. Hatimu merindukan jawaban, tapi langit tetap diam. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa Tuhan diam saja? Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin Dia sudah melupakanmu? Pikiran-pikiran ini sering datang di malam-malam tanpa tidur, saat jiwa terasa lelah. Tapi ketahuilah, diamnya Tuhan bukan berarti tidak. Seringkali itu bukan penolakan, melainkan persiapan. Yusuf, pemuda pemimpi di Perjanjian Lama, adalah buktinya. Ia menunggu selama 13 tahun, dari janji hingga penggenapan. Bagaimana jika Yusuf menyerah di tahun ke-12? Mungkin kamu sedang menjalani tahun ke-12-mu. Louis, salah satu penulis Kristen terbesar dalam sejarah, mengalami krisis iman yang mendalam setelah kematian istrinya, dan ia merasa seolah-olah langit menjadi besi yang tertutup. Dia yang begitu sering berbicara tentang Tuhan, mengakui bahwa saat itu dia tidak merasakan kehadirannya, tetapi dia tidak menyerah. Dan tulisan-tulisan yang lahir dari penderitaannya kini menyembuhkan jutaan orang. Keheningan itu tidak menghancurkan imannya, itu justru memperdalamnya. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin kamu sedang dipersiapkan dalam diam untuk tujuan yang belum dinyatakan? Bagaimana jika hari-hari tanpa jawaban itu sebenarnya sedang membentuk kekuatanmu dari dalam? Sebab Tuhan tidak hanya ingin mengubah situasimu, Dia ingin mengubah seluruh hidupmu. Dia ingin menjadikanmu lebih kuat, lebih tahan uji, lebih dekat dengannya. Perasaan diabaikan oleh Tuhan itu umum, tapi itu adalah kebohongan, karena firman berkata bahwa mata Tuhan tertuju pada orang benar, dan telinganya mendengar seruan mereka. Dia mendengarmu, bahkan ketika kamu hanya bisa menangis. Bahkan ketika kamu tidak punya tenaga lagi untuk berdoa dengan benar, Dia tetap mendengarkan. Dan Dia bekerja demi kebaikanmu, bahkan ketika semuanya terlihat diam. Sambil menunggu, kamu bisa bertumbuh dari dalam, seperti pohon yang memperdalam akarnya di tengah kekeringan. Bacalah firman lebih banyak, penuhi dirimu dengan hadirat Tuhan, jaga hatimu, karena apa yang Tuhan siapkan bagimu bukanlah hal biasa. Janji besar butuh fondasi yang kuat. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain yang sudah menerima sesuatu yang masih kamu nanti. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Waktumu sedang mendekat. Lawan godaan untuk menyerah dalam keheningan. Dunia mungkin tidak melihat, tetapi di surga sesuatu sedang bergerak bagimu. Dan ketika saatnya tiba, semuanya akan masuk akal.
Karena setelah keheningan dari Tuhan, selalu datang sesuatu yang luar biasa. Ada hari-hari ketika rasa sakit terdengar lebih keras dari harapan, dan kamu bangun dengan hati yang sesak dan dada yang berat. Seolah-olah kamu sedang memikul seluruh dunia di pundakmu. Kamu mencoba tersenyum, berpura-pura semuanya baik-baik saja, padahal di dalam hatimu kamu sedang hancur. Dan pada saat-saat itu keinginan untuk menyerah terasa begitu nyata, begitu masuk akal. Karena itu menyakitkan, karena tidak ada yang melihat apa yang kamu rasakan. Bahkan kamu mulai ragu apakah kamu bisa bertahan satu hari lagi. Tapi ada satu kebenaran yang harus kamu ingat dengan seluruh hatimu. Rasa sakit tidak membatalkan janji Tuhan. Lihatlah kisah Ayub. Dia orang yang benar, setia, takut akan Tuhan, tapi dia kehilangan segalanya. Anak-anaknya, kesehatannya, hartanya. Teman-temannya menuduhnya, istrinya menyuruhnya menyerah. Namun di tengah abu dan debu, Ayub tetap setia meski tidak mengerti rencana Tuhan. Bagaimana jika pintu yang tampak menutup justru adalah jalan yang Tuhan gunakan untuk membawamu kepada sesuatu yang jauh lebih besar? Bagaimana jika gurun yang sedang kamu jalani ini adalah jalur menuju tanah perjanjian? Bagaimana jika kehilangan itu membuka versi dirimu yang selama ini tersembunyi? Kamu tidak harus memahami segalanya. Alkitab tidak pernah menjanjikan hidup tanpa penderitaan, tapi ia menjanjikan kehadiran Tuhan yang setia. Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan ini akan mudah, tapi Dia berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkanmu, dan itu mengubah segalanya. Ketika kamu menyadari bahwa Tuhan menyertaimu, bahkan di hari terburukmu, kamu menemukan kekuatan di tempat yang kamu pikir hanya ada kelemahan. Orang lain mungkin melihat senyummu, tapi tidak tahu perjuanganmu. Namun Tuhan tahu. Dia melihat air matamu, kelelahanmu, dan setiap doa yang kamu panjatkan dengan linangan air mata. Hari ini Tuhan berkata, ini belum berakhir. Aku masih di sini. Janjiku tetap berlaku. Dia adalah Tuhan yang menulis ulang cerita hidup. Dia mengubah salib, simbol penderitaan dan kehinaan, menjadi lambang pengharapan terbesar umat manusia. Jika Dia bisa melakukan itu, bayangkan apa yang bisa Dia lakukan dengan hidupmu. Meskipun semuanya tampak gelap sekarang, terang akan kembali. Ini bukan keterlambatan, ini adalah proses pembentukan. Setiap air mata telah menyirami benih harapan. Tarik napas dalam-dalam, bertahan sedikit lagi. Pegang erat walau hanya dengan ujung jari, karena sesuatu yang indah sedang disiapkan untukmu oleh Tuhan. Dan saat hari itu tiba, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, sekarang aku mengerti, sekarang semuanya masuk akal. Tapi untuk sampai ke sana kamu harus tetap bertahan. Bertahan meski sambil menangis. Bertahan meski hanya berlutut, bertahan dalam diam, karena luka hari ini bisa menjadi kesaksian yang menyentuh dunia besok. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan penderitaan. Kita hidup di zaman di mana semuanya dibandingkan, ditampilkan, dan diukur dengan pencapaian serta penampilan luar. Kamu melihat hidup orang lain dan merasa hidupmu selalu kurang, karena selalu ada yang terlihat lebih cepat, lebih sukses, lebih bersinar. Kamu sudah bangun pagi, bekerja keras, berusaha maksimal, namun tetap merasa tertinggal. Disitulah perbandingan mulai mencuri kedamaianmu dan tujuanmu. Kamu mulai percaya bahwa kamu kurang berbakat, kurang beruntung, kurang menarik. Tapi kebenarannya, kamu tidak dipanggil untuk menjalani perlombaan orang lain. Apa yang Tuhan sediakan untukmu adalah unik dan diciptakan khusus hanya untukmu. Daud adalah anak bungsu, terabaikan, hanya menggembalakan domba di padang, tapi dilihat oleh Tuhan. Di sanalah dia belajar berani, melindungi, dan mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saat waktunya tiba, Tuhan memilih dia. Tuhan tidak terkesan oleh penampilan, jabatan, atau popularitas. Dia digerakkan oleh tujuan. Mungkin kamu sedang merasa seperti Daud di padang penggembalaan. Melihat orang lain ditinggikan, sementara kamu menjaga hal-hal kecil.
Tapi bisa jadi tempat itulah pelatihanmu untuk hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagimu. Lihatlah sekelilingmu. Media sosial hanya menampilkan kemenangan, tapi tidak ada yang membagikan malam tanpa tidur, tangis yang tertahan, atau ketakutan yang tersembunyi di hati. Kita membandingkan kehidupan kita yang tersembunyi dengan panggung orang lain. Perbandingan itu menyakitkan dan membebani kita tanpa alasan, membuat kita berlomba dalam lintasan yang bukan milik kita. Dalam upaya menyesuaikan diri, kita justru menjauh dari pribadi sejati yang Tuhan ciptakan dalam diri kita. Karena selama waktu tersembunyi itu, akarnya tumbuh kuat. Itu adalah masa persiapan, masa pembentukan struktur, masa untuk memperdalam fondasi. Mungkin saat ini kamu sedang berada di musim pertumbuhan akar itu. Tahukah kamu bahwa bambu Tiongkok membutuhkan waktu 5 tahun untuk tumbuh? Selama itu, tampaknya tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi setelahnya, ia bisa tumbuh lebih dari 20 meter hanya dalam beberapa minggu. Apa yang terlihat lambat sebenarnya adalah proses pendalaman. Tuhan lebih peduli memperkuat bagian dalammu daripada mendorongmu terlalu cepat ke tempat yang belum siap kamu tanggung. Perbandingan membuatmu kehilangan waktu untuk bertumbuh. Bertumbuh dalam iman, karakter, dan kedewasaan. Perbandingan membuatmu melihat ke samping, tapi tujuan hidup menuntutmu untuk melihat ke atas, karena identitasmu berasal dari sana. Kamu tidak harus meniru siapapun untuk menjadi besar. Albert Einstein baru bisa berbicara dengan jelas setelah usia 4 tahun. Banyak orang mengira dia lambat, tapi kini dia dikenal sebagai lambang kejeniusannya. Stephen King, salah satu penulis terlaris di dunia, ditolak berkali-kali untuk buku pertamanya. Ia membuang naskahnya ke tempat sampah, tapi istrinya percaya dan mengambilnya kembali. Jika ia membandingkan dirinya dengan penulis yang cepat sukses, mungkin ia akan menyerah, tapi ia tidak menyerah. Kamu juga tidak harus berjalan seperti orang lain. Kamu hanya perlu berjalan dalam irama yang Tuhan tetapkan bagimu. Dan irama itu sempurna untuk apa yang sedang Tuhan bangun dalam hidupmu. Kamu bukan kecil, kamu unik, kamu penting. Kamu adalah bagian dari rencana yang hanya berhasil jika kamu mengambil peranmu. Berhentilah meremehkan dirimu sendiri. Berhentilah melihat ke kanan dan kiri, mulailah melihat ke dalam, karena Tuhan sudah menaruh dalam dirimu semua yang kamu butuhkan untuk menjalani mimpinya. Kamu tidak terlambat, kamu sedang dalam proses. Dan siapapun yang berjalan dalam proses bersama Tuhan akan selalu sampai di tempat yang seharusnya. Jalani ceritamu dengan rasa syukur, keberanian, dan iman. Karena tak seorang pun di dunia ini bisa menjalani cerita yang ditulis hanya untukmu. Ada saat-saat dalam hidup ketika semuanya tampak berakhir, ketika kamu melihat sekeliling dan tidak menemukan jalan keluar, arah, atau terang. Pernikahan hancur, diagnosis mengejutkan, pekerjaan hilang, anak menjauh, harapan seolah menguap. Dan pada saat seperti itulah hati berteriak, ini akhirnya. Tapi apa yang kamu lihat sebagai akhir, Tuhan bisa melihatnya sebagai awal dari mukjizat. Lazarus sudah mati selama 4 hari, tubuhnya mulai berbau, tidak ada lagi harapan secara manusiawi. Ketika Yesus tiba, Marta berkata, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Ia berpikir waktunya sudah lewat, tapi Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Lalu ia berseru dengan suara keras, Lazarus, keluarlah. Dan orang mati itu keluar. Karena di mana logika berhenti, kasih karunia mulai bekerja. Di mana hal yang alami berakhir, kuasa supranatural mulai bergerak. Sudah berapa kali kamu merasa segalanya sudah terlambat? Terlambat untuk mulai kembali, untuk berubah. Tapi ibunya percaya dan dia sendiri juga tidak menyerah. Dan karena itu, dia akhirnya menciptakan lampu listrik. Bayangkan, jika dia menerima bahwa segalanya telah berakhir seperti yang orang lain katakan,
Dan bagaimana jika kamu sedang melakukan hal yang sama hari ini? Tuhan adalah ahli dalam memulihkan kisah yang sudah ditinggalkan semua orang. Dia membangkitkan dari debu apa yang tak lagi ingin disentuh siapapun. Dia mengubah tangisan malam menjadi nyanyian sukacita dan memakai pecahan rasa sakitmu untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang indah, yang membawa jejak kemenangan. Mungkin saat ini kamu merasa imanmu telah mati, cintamu telah padam, dan mimpimu semua sudah terkubur. Tapi bagaimana jika hari ini Yesus berdiri di depan makam emosional, spiritual, atau finansialmu dan berkata, keluarlah. Keluar dari rasa bersalah, dari malu, dari sabotase diri, dan dari ketakutan karena ini belum berakhir. Selama masih ada nafas, masih ada harapan. Bahkan setelah kematian, Tuhan tetap bisa bekerja dan Dia sudah membuktikannya. Kamu tidak perlu tahu bagaimana itu akan terjadi. Kamu hanya perlu percaya bahwa itu bisa terjadi. Tuhan tidak menunggu keadaan sempurna untuk melakukan mukjizat. Justru Dia memilih tempat yang tidak mungkin untuk menunjukkan bahwa kuasa itu milik-Nya, bukan milik kita. Berapa banyak kisah kemenangan yang kamu dengar, dimulai dari titik terbawah, dari kebangkrutan, duka, ditinggalkan, atau kekecewaan. Di titik ketika tak ada apapun, tersisa satu-satunya pilihan adalah percaya, dan ketika percaya itu utuh, maka kemuliaannya pun penuh. Jangan terima titik akhir yang dunia berikan jika Tuhan masih menulis dengan koma, apa yang kelihatannya mati bisa hidup kembali karena firman-Nya hidup. Ketika Dia berbicara yang mustahil pun taat, dan ketika Dia bertindak, tidak ada waktu masa lalu, kesalahan, atau neraka pun yang bisa menghentikannya. Kamu akan mengalami hal-hal yang tak pernah kamu bayangkan. Kamu akan tertawa tanpa berpura-pura bernyanyi di tempat kamu pernah menangis, memulai lagi di tempat kamu hanya melihat kehancuran. Bangkit di tempat kamu merasa jatuh karena Tuhan belum selesai, dan apa yang Dia mulai, pasti Dia selesaikan. Jadi tarik napas dalam-dalam, hapus air matamu, dan dengarkan dengan hati ini, bukan akhir ini, baru awal dari mukjizat. Fakta bahwa kamu sudah sampai sejauh ini adalah sebuah mukjizat, karena dengan hati yang terluka, jiwa yang lelah, dan mimpi yang hancur, kamu tetap bertahan. Saat tak ada yang melihat, kamu tetap berjuang. Saat tak ada yang mengulurkan tangan, kamu terus berjalan. Dan saat segalanya dalam dirimu berkata, aku tidak sanggup lagi, tetap ada bisikan lembut berkata, satu langkah lagi. Itulah iman yang masih berdetak dalam gelap hadirat Tuhan, yang menopangmu meski kamu merasa sendiri. Surga sedang berbisik, aku di sini. Mungkin kamu telah menjalani hari-hari yang tak ada seorang pun mengerti, saat kamu hanya butuh pelukan, dan seseorang berkata, aku percaya padamu. Tapi tak ada yang datang, kamu memandang langit dan bertanya, mengapa aku? Dan jawaban tak datang, hanya keheningan. Tapi dengarkan ini dengan hatimu, video ini adalah jawabannya ini. Tuhan berkata, aku melihatmu. Dia mendengar setiap doa yang kamu bisikkan dalam air mata. Dia tidak abaikan satu pun sakitmu. Dia hadir, bahkan saat kamu merasa tidak. Kamu bukan tidak terlihat, bukan dilupakan, bukan lemah, kamu dikasihi, kamu dipilih, kamu adalah anak dari Tuhan yang menulis kisah indah dari halaman yang robek. Dan jika kamu pikir semua sudah selesai, tetap bertahan, karena surga belum berkata akhir, dan saat Tuhan berbicara, segalanya berubah. Saat Dia bangkit, tak ada luka yang sanggup bertahan. Saat Dia bertindak, bahkan waktu pun tunduk untuk taat. Jadi untuk semua yang telah kamu lewati, semua air mata yang kamu tangisi, diam-diam, dan setiap langkah yang kamu ambil, meski tanpa kekuatan, jangan berhenti sekarang. Jangan buang semua perjuangan yang sudah kamu lakukan, jangan menyerah. Apalagi di titik ini, dalam perjalananmu masih ada banyak hal yang harus kamu jalani. Kamu tidak pernah sendirian, mukjizat masih ditulis, dan kamu masih bagian dari kisah yang sedang Tuhan selesaikan. Akan datang sebuah awal yang baru, sebuah musim yang penuh kesembuhan, sukacita, dan damai. Kamu akan mengalami apa yang selama ini hanya bisa kamu bayangkan.
Kamu akan melihat pintu-pintu terbuka di tempat yang sebelumnya hanya ada tembok. Kamu akan melihat orang-orang yang tepat datang setelah begitu banyak kekecewaan. Kamu akan hidup sebagai versi dirimu yang belum pernah kamu kenal, versi yang telah dipulihkan, dibebaskan, dikuatkan, dimatangkan, dan penuh dengan kehadiran Tuhan. Dan ketika itu terjadi, kamu akan mengingat momen ini, hari ketika kamu hampir menyerah, namun sesuatu di dalam dirimu, sesuatu yang lebih besar, menghentikanmu. Itu adalah Tuhan, itu adalah kasih-Nya yang berkata, "Aku belum selesai denganmu, tarik napas, dalam-dalam rasakan pelukan tak terlihat ini." Itu adalah surga yang memelukmu. Meskipun kamu merasa telah kehilangan segalanya, kamu masih memiliki hal yang paling berharga, janji bahwa Tuhan menyertaimu dan itu mengubah segalanya. Kamu akan tersenyum lagi, mencintai, lagi hidup dengan sungguh-sungguh lagi, karena Tuhan masih menulis kisah hidupmu. Dan Dia tidak pernah menulis akhir yang sedih, hanya awal baru yang mengejutkan. Jika kamu sampai sejauh ini itu, karena masih ada sesuatu dalam dirimu yang berseru, meminta harapan, meskipun hatimu lelah, jiwamu terluka, kamu masih ingin percaya. Dan Tuhan menghargai sisa iman itu, kamu tidak sendiri. Tuhan melihatmu, Dia mengenal setiap pikiran yang tak terucap, setiap air mata yang kamu seka diam-diam, setiap malam tanpa tidur saat kamu melawan ketakutan. Jangan menyerah sekarang, mungkin justru saat ini surga sedang bergerak untukmu dan kamu tidak mendengar apa-apa karena mukjizat dibangun dalam yang tak terlihat. Tarik napas, dalam-dalam usap air matamu, angkat kepalamu, kamu akan tersenyum lagi, bernyanyi lagi, hidup lagi. Karena Tuhan masih menulis kisah dengan akhir yang menakjubkan dan kisah berikutnya bisa saja kisahmu.